Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Ayu Ramadhani, NIM 20650010. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan Project Time Management. Pentingnya jadwal proyek. Menyelesaikan proyek tepat waktu sebagai salah satu tantangan terbesar mereka pada sebuah proyek. Waktu memiliki fleksibilitas yang paling sedikit. Masalah jadwal adalah alasan utama bagi benturan dalam proyek, khususnya selama pertengahan kedua proyek. Gaya kerja individu dan perbedaan budaya menyebabkan konflik jadwal. Satu dimensi dari tipe indikator Myers-Briggs berfokus pada sikap masyarakat terhadap struktur dan batas waktu. Sebagian orang memilih untuk mengikuti jadwal dan memenuhi tenggat waktu, sementara yang lainnya tidak. Perbedaan budaya mengakibatkan perbedaan sikap tentang jadwal. Di sini ada media snapshot. Berbeda dengan Olimpiade musim dingin 2002, perencanaan dan penjadwalan sangat berbeda untuk Olimpiade musim panas 2004 yang diselenggarakan di Athena, Yunani. Banyak artikel yang ditulis sebelum upacara pembukaan memprediksi bahwa fasilitas tidak akan siap dan waktunya. Banyak orang sangat terkejut dengan upacara pembukaan yang menakjubkan, bangunan baru yang indah, keamanan dan sistem transportasi di Athena sangat luar biasa. Orang-orang Yunani bahkan membuat senang para kritikus dengan berpura-pura para pekerja konstruksi masih bekerja pada saat upacara dimulai. Manajemen waktu proyek, perencanaan pengelolaan jadwal, menentukan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian jadwal proyek. Ringkasan manajemen waktu proyek. Planning, ini merupakan contoh planning, ada proses, plan schedule management, outputnya schedule management plan, terus ada define activity dan lain-lain. Di sini project bisa dimulai dan project selesai. Planning schedule management. Tim proyek menggunakan pertimbangan ahli, teknik analisis dan rapat untuk mengembangkan rencana pengelolaan jadwal. Sebuah rencana pengelolaan jadwal yaitu meliputi pengembangan model jadwal proyek, metodologi penjadwalan, tingkat akurasi dan satuan ukuran, ambang batas kendali, aturan pengukuran kinerja, format pelaporan, deskripsi proses. Mendefinisikan aktivitas. Suatu aktivitas atau tugas adalah elemen kerja biasanya ditemukan pada WBS yang memiliki durasi, biaya, dan kebutuhan sumber daya yang diharapkan. Definisi aktivitas melibatkan pembuatan WBS yang lebih rinci beserta penjelasannya untuk memahami semua pekerjaan yang harus dilakukan sehingga kita dapat membuat pekerjaan biaya dan durasi yang realistis. Selanjutnya, daftar aktivitas dan atribut. Activity list merupakan tabulasi kegiatan yang harus dimasukkan pada jadwal proyek. Nama aktivitas, nomor atau identifier kegiatan, deskripsi singkat aktivitas. Atribut aktivitas memberikan informasi lebih lanjut seperti pendahuluannya, penerus, hubungan logis, kebutuhan sumber daya, kendala, tanggal, dan asumsi yang berkaitan dengan kegiatan. Selanjutnya ada milestones, adalah peristiwa penting yang biasanya tidak memiliki durasi, sering membutuhkan beberapa kegiatan dan pekerjaan untuk menyelesaikan milestone. Milestone merupakan alat yang berguna untuk menetapkan jadwal dan tujuan memantau kemajuan. Selanjutnya ada sequencing activity, mengkaji ulang aktivitas dan menentukan dependensi. Sebuah ketergantungan atau hubungan adalah urutan kegiatan proyek atau tugas. Anda harus menentukan dependensi untuk menggunakan analisis jalur kritis. 3 tipe dependencies. Majority dependencies, discretionary. Selanjutnya external dependencies,
Network diagram adalah teknik yang lebih disukai untuk menunjukkan aktivitas sequencing. Network diagram adalah tampilan tematik dari relasi logis antara atau urutan aktivitas proyek. Di sini ada contoh dari diagram network proyek X. Contoh diagramnya, di mana A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, D sama dengan 4, E sama dengan 5, F sama dengan 6, G sama dengan F sama dengan 4, G sama dengan 6, H sama dengan J sama dengan 3, I sama dengan Arrow Diagram Method atau ADM seringkali disebut Activity on a Row atau AOA Network Diagram. Aktivitas digambarkan dengan panah. Nodes atau lingkaran adalah awal dan titik akhir dari aktivitas. Ini dapat menampilkan dependensi finish to start. Proses membuat diagram AOA. Cari semua kegiatan yang dimulai pada node 1. Gambarkan node finishnya dan tarik panah antara node 1 dan node-node berikutnya. Masukkan nama dan durasi estimasi kegiatan pada panah yang sesuai. Selanjutnya, Precedence Diagram Method atau PDM. Aktivitas digambarkan dengan kotak, panah menggambarkan relasi antar aktivitas, lebih populer daripada metode ADM dan digunakan oleh perangkat lunak manajemen proyek. Lebih baik dalam menampilkan berbagai jenis dependensi. Selanjutnya ada text dependence type. Sini ada finish to start (FS), start to start (SS), finish to finish (FF), start to finish (SF). Ini contohnya diagramnya A ke B gunakan arah panah. Baik, selanjutnya contoh PDM network diagram. Ini merupakan contohnya. Ada diagram A, B, C, D, E, F, G, H, J. Selanjutnya estimasi resource kegiatan. Sebelum memperkirakan durasi kegiatan, kita harus memiliki gagasan yang bagus tentang jumlah dan jenis sumber daya yang akan ditugaskan untuk setiap kegiatan. Sumber daya manusia, peralatan, dan material. Mempertimbangkan isu-isu penting dalam estimasi sumber daya, seperti bagaimana sulitnya akan melakukan kegiatan tertentu pada proyek ini, pengalaman organisasi dalam melakukan kegiatan serupa, apakah sumber daya yang diperlukan tersedia. Sebagai resource breakdown, struktur adalah struktur hierarkis yang mengidentifikasi sumber daya proyek berdasarkan kategori dan jenisnya. Selanjutnya estimasi durasi kegiatan. Durasi termasuk jumlah aktual waktu bekerja pada kegiatan ditambah waktu yang telah berlalu. Effort adalah jumlah hari kerja atau jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Effort setiap durasi pekerjaan biasanya tidak sama. Selanjutnya ada estimasi 3 point. Estimasi yang mencakup kemungkinan besar dan perkiraan pesimis serta perkiraan optimis, seperti 3 minggu untuk optimis, 4 minggu untuk paling mungkin, dan 5 mungkin untuk estimasi pesimis. 3 point estimate diperlukan untuk PERT dan simulasi Monte Carlo. Membuat penjadwalan menggunakan hasil dari proses manajemen waktu lain untuk menentukan tanggal awal dan akhir proyek. Tujuan utamanya adalah untuk membuat jadwal proyek yang realistis yang menyediakan bahan untuk pemantauan kemajuan proyek berdasarkan dimensi waktu proyek. Selanjutnya ada Gantt chart. Di sini Gantt chart menyediakan informasi standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek dengan daftar kegiatan proyek yang berhubungan dengan tanggal dimulai dan diselesaikannya dalam format kalender. Simbol-simbol yang digunakan diamond hitam, sebuah milestones, batang hitam tebal, itu dia ringkasan task, batang tipis horizontal, durasi setiap task, panah yaitu dependency between task. Di sini ada contoh dari Gantt chart for project X. Di sini A, B, C, D, F, G sampai G. Ini
ini diagram. Di sini ada Gantt chart proyek peluncuran software. Selanjutnya menambahkan milestones pada Gantt chart. Banyak orang ingin fokus pada pencapaian milestone, terutama untuk proyek-proyek besar. Milestone menekankan peristiwa penting atau prestasi pada proyek. Secara normal, membuat milestone dengan cara memasukkan teks berdurasi 0 atau kita dapat menandai setiap teks sebagai tonggak. Sini ada smart kriteria, milestones baru, specific, measurable, signable, realistic, time frame. Sini ada contoh tracking Gantt chart. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.